Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahu wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadis, idza azzamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul islam wa idza tarakatil amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkar hurimat barakatal wa idza tasabbat ummati saqatat min 'ainillah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali yang saya hormati kepada pengurus Masjid At-Taqwa, baik ketuanya, sekretaris, bendahara dan seluruh jajaran anggotanya yang telah menyediakan tempat kepada kita melaksanakan acara kita ini, GSSB, Gerakan Salat Subuh Berjamaah. Kemudian yang saya hormati juga kepada bapak-bapak dari barisan alim ulama cerdik pandai yang ada di Kota Tengah ini. Kemudian kepada pengurus-pengurus masjid yang hadir juga di pagi hari ini, dan juga kepada seluruh jemaah yang berdatangan dari berbagai desa dan dusun yang datang pada pagi hari ini, dan juga kepada ibu-ibu baik yang di lingkungan ini ataupun di desa lain yang semata-mata hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti acara GSSB. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan lagi kesempatan, kesehatan, dapat berkumpul melaksanakan perintah Allah salat subuh, kemudian acara yang kita buat pada pagi hari ini. Dan yang kedua, kita memperbanyak selawat kepada junjungan kita, kepada ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berlepaskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan nanti pada hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaat beliau, dipermudahkan kita di hari hisab, di timbangan sampai menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pagi hari ini adalah kita mau kupas tentang surat Al-Kahfi. Itu surat gua, bahasa kita gua.
Karena orang Rokan Hulu ini suka gua. Buktinya rumah waletnya ada. Karena burung walet itu sangat suka sekali di gua. Dulu belum ada rumah walet, dulu burung walet ini suka kali di gua. Tapi orang Rokan Hulu pintar, dibuatnya gua buatan. Itulah rumah walet. Karena banyak cerita kisah tentang gua ini. Untuk memperbaiki diri di gua juga, mencari rezeki di dalam gua juga. Jadi banyak kalau kita kupas. Karena awal-awal daripada mendapatkan wahyu kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama sekali adalah dalam gua. Itulah namanya di Gua Hira. Ketika zaman seperti dulu yang tidak ada agama, namanya zaman jahiliyah, tidak beragama, tidak kenal kepada Tuhan, tidak kenal kepada agama, tidak kenal kepada ajaran yang baik. Mereka hidup seperti binatang, seperti hewan, seperti di hutan rimba. Karena apa? Karena tidak ada agama. Maka Rasul ketika itu 6 bulan sebelum umur Rasul 40 tahun, maka diperintahkan Allah pergi ke Gua Hira. 1 bulan dibawa perbekalan oleh istrinya Siti Khadijah. Habis, balik lagi, berangkat lagi ke sana, balik lagi, sampai 6 bulan. Setelah 6 bulan pas cukup setengah tahun, baru Allah turunkan malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama. Dan disitulah baginda Nabi menjadi seorang Rasul, menjadi penerang kepada kita. Datanglah agama Islam itu. Awalnya di gua. Dan itulah kebiasaan umat-umat terdahulu untuk uzlah, untuk menjauhi diri daripada kesibukan, kenakalan ataupun kemusyrikan daripada masyarakat. Maka mereka akan pergi ke gua. Dari zaman dulu. Bahkan sebahagian daripada ulama-ulama kita, dari ahli-ahli tasawuf, dulu sebelum ada masjid, sebelum ada parsulukan, sebelum ada tempat untuk beribadah seperti hari ini dibangun musola ataupun maktab ataupun tempat parsulukan, maka mereka pergi ke gua. Karena situlah tempat yang sunyi. Dan nanti pada akhir zaman nanti, ketika Ya'juj wa Ma'juj nanti datang, dikeluarkan Allah daripada bukit yang dikurung oleh Zulkarnain. Nanti kita akan bahas di sini di surah Al-Kahfi ini. Bila datang zaman itu, kata Nabi, maka berangkatlah kalian bersembunyi yang jauh dari tempat manusia. Seluruh dunia dikuasai Ya'juj wa Ma'juj. Di mana tempat bersembunyi? Yaitu di dalam gua juga. Di sanalah kalian berzikir, beribadah kepada Allah sampai mati, kata Nabi. Tak ada makanan, tidak ada minuman. Yang ada adalah zikir. Dengan berzikir subhanallah, maka jadi kenyang. Zikir la ilaha illallah, tenang. Zikir alhamdulillah, tenang. Zikir Allahu Akbar, kenyang. Jiwa jadi tenang, perut jadi kenyang. Itu akan sampai masa. Karena seluruh makanan telah habis. Itulah fitnah-fitnah nanti akhir zaman. Dan fitnah yang terbesar adalah Dajjal nanti. Dia akan menguasai seluruh makanan, teknologi dia kuasai, minuman akan dikuasai, ujian orang beriman akan kelaparan. Dan bagaimana amalannya?
adalah dengan iman ketakwaan kepada Allah. Maka ini sudah kita berada di fase yang terakhir, yaitu zaman fitnah. Ini fitnah corona belum seberapa ini, baru fitnah yang kecil, tapi satu dunia sudah berubah dibuatnya. Hanya makhluk Allah yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar kita, tapi begitu hebohnya manusia, begitu takutnya manusia terhadap ini. Yang mensuarakannya manusia, baik melalui Facebook, baik melalui Instagram, baik melalui media sosial. Seluruh dunia ketakutan. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah beritahukan kepada kita, orang yang tidak beriman, orang yang tidak beramal soleh, orang yang musyrik kepada Allah, neraka jahanam tempatnya. Tetapi sedikit manusia yang takut terhadap ini. Lebih takut lagi perkataan manusia ketimbang perkataan Allah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang musyrik dari golongan ahli-ahli kitab, mereka akan berada di neraka jahanam selama-lamanya. Bukan main api neraka itu, Bapak Ibu. Api rokok saja kena kepada tangan kita, kita langsung menjerit, kepanasan. Begitu dahsyat api neraka itu. Tapi tidak ada manusia yang takut. Tenang-tenang aja manusia ini, Pak Haji. Tapi kenapa corona kok takut kali? Waspada boleh, tapi jangan ketakutan kita kepada ini melebihi takut kita kepada Allah. Kepada Allah, Bapak Ibu. Ini belum seberapa fitnah ini. Bahkan banyak lagi fitnah-fitnah. Kemarin hari Jumat kemarin, Kota Padang Sidimpuan berduka cita besar. Meninggalnya satu orang ulama yang berkarismatik, ulama yang begitu semangat tiap hari siang malam berdakwah. Semua Setabaksel kenal beliau, Ustadz Edi Hasan LC Nasution, alumni dari Mustafawiyah, baru menimba ilmu lagi di Al-Azhar di Kairo. Punya sekolah Islam terpadu, TK, PAUD, SMP, SMA, dan SMK. Umur 53 tahun. Ceramahnya di mana-mana, di radio mana dengar suaranya. Dipanggil Allah, ribuan orang yang melayatnya. Ribuan orang melihat beliau. Ke kubur pun dihantarkan ribuan orang, baik dari jemaahnya. Tiap hari Minggu pagi seperti ini, jam 8, majelis taklimnya sampai 2000 orang setiap hari Minggu pagi. Orang akan merasa kehilangan ulama. Ini tanda-tanda akhir zaman. Ulama akan dicabut Allah satu persatu. Begitulah Allah mencabut ilmu daripada dunia ini. Syekh Ali Jabir diangkat Allah, Habib Ali As-Segaf diangkat Allah. Banyak para ulama. Ini tanda-tanda akhir zaman. Kemudian masjid dibangun cantik-cantik, orang akan berlomba-lomba membangun masjid, tapi penghuninya tidak ada. Para penyanyi-penyanyi wanita akan berkembang biak. Sekarang kita lihat banyak kali penyanyi-penyanyi. Musik akan menjadi sarana kebutuhan. Dalam pesta pernikahan pun kadang kalau tidak ada musiknya tidak akan meriah pesta tersebut. Padahal itu dilarang dalam agama. Boleh pakai musik, tapi pakai musik yang rabbana, yang nyanyinya aja pujian kepada Allah dan selawat, sebagaimana orang Madinah menyambut kedatangan Nabi dulu di kota Madinah.
Maka hadirin Bapak Ibu dirahmati Allah, kita sekarang berada di zaman yang sangat fitnah ini. Ada dalam satu hadis daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, daripada riwayat Muslim, hadis yang sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafiza usra ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjal, wa fi riwayatin min akhiri suratil kahfi. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghafal 10 ayat daripada permulaan surat Al-Kahfi, maka akan dijaga, dilindungi daripada fitnah Dajjal. Dan dalam riwayat yang lain daripada akhir surah Al-Kahfi, 10 ayat pertama ataupun 10 ayat terakhir kita hafal ini, maka insya Allah kita akan terhindar daripada fitnah dan Dajjal. Mudah-mudahan kita diberikan Allah hidayah, dapat menghafal 10 surat pertama dan akhir, supaya kita terselamat dari fitnah yang terbesar, yaitu Dajjal. Di dalam satu riwayat hadis yang sahih juga, Nabi menyampaikan setiap Nabi, setiap Rasul, mereka akan menakuti kaumnya, menakuti umatnya dengan datangnya fitnah Dajjal. Sampai kepada aku, kata Nabi. Corona belum ada apa-apanya, waspada kita boleh. Belum habis makanan kita, tapi sudah ada sedikit-sedikit. Ulama dipanggil satu persatu. Kemudian 2 hari yang lalu saya melawat, ada orang meninggal, neneknya santri dari pesantren kita. Kita pun berangkat ke sana. Saya tanya, di mana Bapak Khalifah? Ada satu mursyid yang alim, satu mursyid yang begitu hebat, umurnya 101 tahun Pak Haji, 101 tahun umurnya. Selalu saya 2 kali diundangnya ceramah di kampungnya, di tempat persulukannya, dalam acara Maulid Nabi Isra wal Mi'raj. Tak pakai kacamata, 100 tahun umurnya, 100 lewat 1 tahun, 1 abad 1 tahun. Hari-hari berzikir kepada Allah. Murid-muridnya begitu hebat, banyak karamah yang Allah berikan kepada beliau. Sering kita silaturahmi ke rumahnya, hari-hari berzikir, kita lihat wajahnya penuh dengan nur. Di mana bapak itu, bapak mursyid itu kemana? Kata orang malim kampung itu, pak imamnya, dia bilang, bapak itu sudah meninggal 1 bulan yang lalu, katanya. Orangnya hari-hari berzikir kepada Allah. Zikir beliau sampai puluhan ribu setiap hari. Kita berapalah zikir kita Bapak Ibu? Pak Haji, berapalah kuat kita kan? 1000 aja pun. Yang Pak Ustadz dulu bilang tahun yang lalu, istighfar 1000 udah diamalkan belum? Kadang buat, kadang tidak. Permasalahannya adalah keimanan kita begitu lemah kali. Masih ingat dulu tahun yang lalu kita di masjid sebelah, permasalahan seluruh di dunia, masalah urusan akhirat dan urusan dunia adalah dengan beristighfar kita. Kenapa datang bala bencana? Banyak kalilah dosa kita kepada Allah. Karena dosa kita lah terlampau banyak, sehingga datang ujian-ujian bertubi-tubi kepada kita hari ini. Makanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, 124.000 sahabat, amalan mereka menjelang subuh apa? Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur mereka beristighfar. 1 jam ataupun setengah jam menjelang solat subuh, amalan yang paling hebat adalah beristighfar kepada Allah. Itulah amalan para sahabat.
wabil asharihum yastaghfirun dalam Quran. Dan pada waktu sahur mereka beristighfar. Itulah istighfar yang paling hebat sekali amalannya. Itulah amalan sahabat. Sampai Allah buat keputusan dari langit, rahmati mereka, turunkan keberkahan kepada mereka yang beristighfar di waktu sahur. Dan istighfar ketika kita lupa, dan istighfar ketika kita beramal ibadah. Istighfar yang paling rendah sekali adalah ketika kita melakukan satu dosa, satu kesalahan, kita istighfar, astaghfirullahaladzim, istighfar. Tetapi istighfar yang paling tinggi sekali adalah dalam berbuat kebaikan kita istighfar. Rasul mengajarkan kepada kita habis sholat istighfar 3 kali. Kenapa? Karena nanti mungkin ada kekurangan ketika kita sholat, ada kekurangan ketika baca Al-Quran, ada kekurangan ketika kita berzikir. Takut nanti ada sifat sombong, takut nanti ada ria, takut ada nanti sum'ah, sehingga rusak amal kita. Maka Rasul mengajarkan kita istighfar habis sholat, istighfar habis amal ibadah. Kemudian hadirin Bapak Ibu dirahmati Allah, kita tidak tahu apa yang terjadi hari besok. Jadi makanya laksanakan apa yang bisa kita buat amal ibadah pada hari ini. Pernah ajarkan Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada baginda Nabi, datang orang Yahudi di kota Madinah, Pak Haji. Mereka bertanya tentang cerita Ashabul Kahfi dan cerita Zulkarnain. Maka karena Nabi kita adalah sering berjumpa dengan malaikat Jibril, maka Nabi sampaikan besok saya akan jawab apa yang terjadi. Besok malaikat Jibril tidak turun. Hari kedua, 3 sampai 2 minggu dalam hadis Sahih Bukhari, 2 minggu malaikat Jibril tidak turun, sehingga orang Yahudi telah mengejek-ngejek kepada baginda Nabi. Apanya Muhammad ini katanya besok, oh enggak ada. Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Makanya dalam surah Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan kamu mengatakan besok saya akan buat ini sebelum kau katakan insyaallah. 2 minggu tidak datang, Rasul bersedih, diejek-ejek orang Yahudi Nabi. Cerita tentang Ashabul Kahfi, orang ulama Yahudi tahu cerita ini. Dalam kitab Taurat mereka ada, dalam kitab Injil mereka ada, dalam kitab Suhuf Nabi Musa ada cerita ini. Ini ulama-ulama Yahudi bertanya kepada baginda Nabi. Kalau dia memang seorang Rasul yang betul, pasti Allah akan beritahukan kepada baginda Nabi. Ini orang Yahudi ingin mengetes kerasulan Nabi kita. Tapi setelah 2 minggu Allah ajarkan kepada Nabi kita pengajaran, jangan katakan besok. 2 minggu baru turun malaikat Jibril. Pernah juga Nabi Sulaiman alaihissalam, besok malam ini akan kugauli seluruh istriku. Malam ini akan kugauli seluruh istriku. Dan nanti bila lahir tahun depan anakku ini akan kujadikan pasukan berkuda untuk berjihad. Tapi lupa Nabi Sulaiman mengucapkan insyaallah. Satu pun dari 100 orang istrinya tidak ada yang hamil, hanya 1 yang hamil. Itu pun lahir anaknya cacat, tidak sempurna badannya lahir. Kenapa? Lupa Nabi Sulaiman mengucapkan insyaallah. Nabi Sulaiman, Bapak Haji, istrinya 1000 orang. 1000 orang istri Nabi Sulaiman, khusus kepada Nabi Sulaiman. Ayahnya Nabi Daud 100 orang istrinya, orang-orang yang dekat kepada Allah itu diberikan. Baginda Nabi, istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 11 orang. Orang beriman boleh 4, itu pun kalau adil Pak Haji. Kalau jangan adil, jangan berani.
Nanti besok minum kopi bapak berbuih-buih mulut, rupanya dibubuhi ibu racun. Jangan diam-diam nikah, nanti besok dibubuhi racun baru tahu. Memang ibu lembut ya bang, mudah-mudahan abang menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dalam hatinya dendam, ketahuan. Banyak kejadian. Tapi yang bodohnya di Sumatera Utara, di Tanjung Morawa, suaminya kawin lagi, diminumnya baygon Pak Haji, ditoguknya baygon 1 gelas. Saya masih di Medan ketika itu, diminum nggak mati. Dipikirnya minum baygon sudah mati, belum sampai ajalnya Pak Haji. Berbuih-buih, hampir sakit kali katanya, baru disuruh muntah oleh dokter, dicolok lagi, muntah baru sehat kembali. Macam mana mau mati lagi ibu? Enggak lagi Pak, enggak lagi bu, enggak lagi. Rupanya macam mana lah bapak ini enggak nikah lagi. Ibu ini pula di rumah enggak dilayani suaminya bagus-bagus, merepet aja kerjanya. Kadang ibu-ibu salah juga ini, makanya bapak ini kan sebagian mak kawin di rumah rundut-rundut, rambutnya enggak disisir. Tapi kalau pergi kondangan macam wanita Arab pergi. Makanya ketika Salman Al-Farisi datang ke rumah adik perempuannya, dilihat pula di situ adik perempuannya rundut, tidak ada bersolek, tidak apa. Suami asal dia pergi ke rumah adiknya ini, tidak ada suaminya, tidak ada iparnya. Kemananya suamimu? Saya selalu datang ke sini nggak ada. Tengok kau kayak gini aja, kok modelmu kayak gini. Nggak ada perawatan, nggak menjaga diri, nggak bersolek, nggak apa. Bersoleklah kau sedikit, jagalah apamu sedikit, kata Salman Al-Farisi. Baru dia pun berdandan. Setelah berdandan suaminya pulang. Nggak seperti itu biasanya, pulang dia dipikirnya ada tamu, ada anak gadis datang ke rumah itu. Siapa ini katanya? Iya, akulah bang. Iya, macam pertama kita nikah kulihat kau dia katanya. Walaupun sudah 30 tahun nikah, bilang aja gitu Pak Haji. Cantik kali kau kurasa katanya. Barulah betah suaminya di dalam rumah. Datang lagi Salman Al-Farisi, dia datang, sudah di situ suaminya iparnya itu. Begitulah. Maka inilah pengajaran kepada Nabi Sulaiman, kepada Nabi kita. Tidak turun wahyu selama 2 minggu. Baru diceritakan kepada Nabi, surah Al-Kahfi diturunkanlah ini. Dalam riwayat yang lain Bapak Haji, siapa yang membaca surah Al-Kahfi akan diberikan nur pada hari kiamat. Satu Jumat dengan Jumat yang berikutnya diampunkan dosa-dosanya selama 1 minggu. Makanya ulama-ulama yang terdahulu amalan mereka disuruh kita berpagi-pagi Jumat adalah baca surah Al-Kahfi di masjid. Boleh dibaca malam Jumat ataupun di Jumat pagi sebelum khotib naik ke mimbar. Itulah amalan kita. Ada satu orang laki-laki di zaman sahabat, dia bawa berkuda, tiba-tiba dia turun, dari kudanya dia duduk. Mungkin jauh masjid, dia baca. Dibaca apa ini? Surah Al-Kahfi. Duduk di sampingnya kudanya, diikat di satu pohon kayu. Tiba-tiba ketika dia membaca permulaan surah Al-Kahfi, turun awan gelap. Gelap, hitam, awan yang hitam menutupi, menjadi payung kepada dia. Makin banyak, semakin dia baca ayatnya semakin gelap, semakin banyak gelap awan itu menutupi daerah tempat dia itu duduk. Sampai kudanya mau berlari, kudanya ketakutan berlari. Cobalah kita duduk, tiba-tiba datang awan, berjalan kita ikut awan itu. Kurasa kita ketakutan Pak Haji. Begitulah baginda Nabi ketika pergi berdagang ke negeri Syam dulu. Dipayungi oleh awan hitam sampai menuju ke negeri Syam. Dari Madinah ke negeri Syam, ke Syria, dipayungi oleh awan. Maka dia pun jumpa kepada baginda Nabi, ya Rasul, saya baca surah Al-Kahfi dari pertama sampai habis, tiba-tiba awan gelap menutupi kepala saya.
sampai kuda saya pun mau berlari. Maka baginda Nabi SAW sampaikan bahwasanya itu adalah rahmat. Malaikat datang mendengarkan bacaanmu, menutupi, sehingga itulah keberkahan. Turun rahmat. Makanya hujan itu adalah rahmat. Hujan itu adalah rahmat. Gelap awan hitam, itu rahmat mau turun. Hujan. Kenapa hikmahnya Bapak Ibu hujan itu turun rintik-rintik? Kurasa kalau 1 ton seperti tangki, sekali jatuh pecah kepala kita. Dibuat laju hujan itu turun berintik-rintik. Makanya kadang di hotel itu ada namanya shower bed, tempat mandi yang ada lubang-lubang kecil, pancurannya kecil. Kalau besar bisa pecah kacamata kita nanti. Itulah rahmat. Maka bertanya mereka kepada baginda Nabi, bagaimana cerita kisah Al-Kahfi? Di sini di Al-Quran Allah sebutkan 7 orang pemuda, anak-anak menteri raja yang beriman kepada Allah. Mereka telah sepakat mau lari dari istana, karena raja ketika itu adalah raja yang ingkar kepada Allah, bahkan mengaku Tuhan. Mereka tinggalkan kesenangan istana, mereka berlari sehingga bersembunyi di dalam gua. Ketika mereka bersembunyi, sebelum bersembunyi keluar dari istana di malam hari, mereka berlari. Tiba-tiba ada seekor anjing. Ada seekor anjing mengikuti mereka. Maka 7 pemuda mengusir. Pergi anjing. Kenapa kau ikut-ikut kami? Tiba-tiba anjing ini berbicara seperti manusia. Apa yang dibilang anjing itu? Pak Haji Januardi tahu nggak? Kalau tak tahu biar ku sampaikan Pak Haji. Tahu nggak? Nah, makanya mengaji. Aku dulu cari ini ke Thailand, aku Pak Haji dulu. Lewat Malaysia, lewat lautan, naik pesawat, baru dapat cerita ini. Pak Haji enak, diundang guru dari Sidimpuan sampai ke sini, hujan di sana. Dari Simpang Kumuh sampai sini ada 4 modelnya. Simpang Kumuh hujan lebat, lewat perjalanan 5 kilo kering, jalan tidak ada basah. Jalan lagi hujan lagi balik, sampai lagi kering lagi. Sampai di kota tengah tidak ada hujan. Bisa bermodel-model hujan itu dibuat Allah. Seolah-olah Allah mengajarkan pada kita, di sini hujan, di sini tidak. Beda desa, beda hujannya. Tengok tadi malam. Tapi di sini lalu tadi malam hujannya lebat kali. Bisa enggak hujan? Allah turunkan di mana hujan itu turun. Dibilang anjing itu kepada pemuda, setelah ingin diusir dia sama 7 pemuda, dia bilang, ana khorostukum, saya menjadi sapam kalian, saya menjadi pengaman kalian, saya menjadi haris kepada kalian. Makanya kalau ada sekolah buka pesantren nanti Pak Haji, buat sapamnya biar gak lari santri itu. Ini Pak Haji Zul buka ya sekolah hafiz Quran ya, ada rumah tahfiz, dibuat sapamnya Pak Haji, lari santri itu nanti. Tapi jangan anjing. Kan banyak orang hari ini gak usah dibuat lagi peliharaan anjing di rumah kita. Anjing boleh di kebun kita, di ladang boleh, untuk menjaga kebun kita. Ini khusus pada Al-Kahfi. Ini cerita ini kalau kita nggak boleh orang beriman, karena malaikat tidak akan turun. Kalau bapak pergi ke Brastagi, hampir tiap rumah ada anjing. Berarti ini perkampungan yang bukan Islam. Maka anjing ini bilang, ana horostukum, aku akan menjadi sapam kalian. Rupanya anjing ini pun Pak Haji ingin dia menselamatkan imannya. Bukan hanya 7 pemuda yang ingin selamat imannya, anjing pun kepingin selamat imannya. Padahal nggak ada hukum iman, tidak ada hukum agama kepada anjing itu.
Dia pun berlari sampai ke gua. Anjing ini di pintu itu menjaga sampai ke dalam gua ini. Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Inilah doa kita Bapak Ibu. Kalau bisa habis solat tahajud dibacakan doa ini. Ini doa memperkuat keimanan kita. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah kami daripada sisimu ya Allah rahmat, dan berikanlah kami petunjuk yang baik dalam setiap urusan-urusan kami. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Sudah hafal Pak Haji doanya? InsyaAllah hafal atau tidak? Hafal ya. Rabbana atina, coba sama-sama kita. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ini akan dikokohkan keimanan kita, tidak akan diganggu kita nanti. Ini doa yang dahsyat. Di Quran ada 100 ayat doa. Ada 100 ayat dalam Al-Quran doa-doa kita. Kalau habis sholat, habis tahajud, habis amal-amal, lebih bagus kita doa daripada Al-Quran, baru daripada hadis, baru daripada susunan alim ulama kita. Sehingga mereka ditidurkan Allah di situ. Ditidurkan Allah di dalam gua selama 309 tahun. Bila matahari terbit dari timur, dibalikkan Allah ke sini. Dari barat, dibalikkan Allah sini. Datang tentara raja itu mencari, kalian cari 7 pemuda, kemana anak menteri yang 7 ini? Dicari semua, tidak ada. Ketika tentaranya lewat di gua itu, Allah berikan ketakutan, pertolongan di situ. Setiap orang lewat di gua akan ketakutan, macam angker bahasa Indonesia. Angker kita lihat. Kalau bapak pulang mengaji malam-malam lewat kuburan banyak pohon-pohon, Pak Haji masih ketakutan, hati jantung berdegup, berarti imannya belum masuk. Masa takut tengok hantu? Gak mungkin orang mati hidup kembali. Kita kan dulu gitu. Karena ibu-ibu ini waktu kecil bilang, awas hantu katanya. Diajari anak takut hantu, bukan diajari takut kepada Allah. Maka mereka takut. Anjing itu di pintu gua menjaga mereka. 309 tahun mereka bangun. Mereka bangun kelaparan, gak makan-makan. Ditutup Allah telinganya, tidak dengar mereka apa yang terjadi di luar. Mereka pun bangun bercerita, berapa lama kita di sini? Datang kawan yang lain, setengah hari aja. Tanya satu lagi, 1 hari aja. Mereka berdebat berapa, ya udahlah, penting cari makanan. Kita lapar, pergi cari makanan, beli di luar sana. Tapi mesti hati-hati, lihat nanti raja itu akan lihat pada kita. Oke, kata orang itu. Maka mereka pun keluar, 1 orang. Makanya di Quran zaman dulu Pak Haji ada warna merah kan? Di pertengahannya itu ada nggak? Bapak-bapak tahu? Sekarang nggak ada kan? Kami tanya pada guru kami, kenapa ada warna merah di Quran cetakan yang lama? Kalau cetakan Madinah gini nggak ada lagi. Cetakan dari Toha Putra Semarang yang dulu ada warna merah. Macam lobe bapak ini merah kan? Ditiru-tirunya oleh bapak Ustaz, ya kan? Kenapa saya pakai merah putih? Indonesia merah, ini merah putih Pak Haji. Pak Haji pilih warna merah dong. Makanya lobenya Indonesia. Cet pesantren kita juga merah putih. Nanti yang lain-lain kita buat, dibilang pula kita bukan Indonesia. Kan ngeri. Hadirin Bapak Ibu dirahmati Allah, maka 300 mereka bangun, mereka cari makanan. Dia pun beli 1 orang. Namanya ada 7 orang ini. Ada namanya Maksal Mida, Martunius, Nainunus. Ada 7 orang itu, namanya susah-susah diucapkan. Maka dia pun beli makanan, 7 bungkus makanan. Bapak ini tanya,
Ya, buat dulu Pak makanan. Ya, dia pun keluarkan duitnya. Karena duit dulu adalah uang dinar sama uang dirham. Uang dinar adalah uang keping emas, uang dirham adalah keping perak. Pak Haji udah ada uang dinar belum? Ya, banyak duit nggak beli uang dinar. Saya sudah 5 keping uang dinar saya di rumah. 1 dinar 5 gram. Saya sudah siapkan di rumah Pak Haji. Itu dibeli orang, ada sertifikatnya. 1 dinar 5 gram. Ini dinar emas London yang bagus. Udah ada 5 keping di rumah. Mana tahu nanti menjelang hari kiamat nggak ada lagi uang rupiah laku. Maka pakai uang kepis emas. Nah, cincin pun boleh laku nanti karena perak. Ada cincin perak. Oh, ini Pak Haji, ini ada perak ini. Saya pun lupa tadi pakai cincin peraknya. Ini cincin perak. Nggak ada duit. Gadekan. Kenapa nggak ku pakai? Takut diminta Pak Haji cincinku. Udah banyak minta ini. Bacan, Batu Cantik, Pulau Bacan di Makassar. Tanya aja di Google berapa harganya ini. Diminta orang 25 juta nggak ku kasih Pak Ilham. Ini Pak DPR nih suka cincin. Ku tengok setiap dia live Facebook tangannya gini-gini nunjukkan cincinnya. Kayak Hotman Paris Utapea. Gini-gini aja kalau ngomong. Gini-gini tangannya ya kan. Cincinnya digini-gini aja. Nabi pun pakai cincin batu akik dari Yaman. Baru ada stempelnya Muhammadur Rasulullah, pakai perak. Matanya ada Muhammad Rasulullah. Stempel Nabi untuk ngirim surat. Tapi ingat Bapak Ibu, pakai cincin hanya boleh 2 jari. Kelingking sama jari tengah. Jangan di jari tengah. Itu dilarang oleh Nabi. Sampai artis sekarang buat cincin di sini, di tangan sini. Perempuan, ibu-ibu pun ikut, itu dilarang. Dia pun bayar uang dinar, kembali ke cerita. Karena kan udah mau selesai kan. Dia pun keluarkan duitnya. Bapak ini heran. Tengok. Setiap dulu kan ada uangnya, berarti uangnya gambar raja. Cuma Indonesia aja yang beda-beda uangnya Pak gambarnya. Di Malaysia mulai dari 1 ringgit sampai 100 ringgit tetap gambar raja. Di Thailand dari uang 1 baht sampai 1000 baht tetap raja Thailand. Indonesia beda-beda. Uang 500 bodat. Tak bodat Pak. Monyet dulu kan ada uang 500 monyet. Aneh-aneh Indonesia beda-beda. Uang 5.000 berjenggot macam ustad, tuangku Imam Bonjol. 50.000 Gusti Ngurah Rai di Bali. Ada uang 1.000 zaman dulu melompat orang Nias, melompat batu yang 3 meter itu. Beda-beda Indonesia. Aku pun heran Indonesia ini Pak. Kok nggak nama foto Soekarno semua gitu Pak? Karena Indonesia katanya Bhinneka Tunggal Ika, beragam-ragam tapi tetap satu. Biarlah uangnya tetap berbeda-beda tapi hatinya tetap satu. Itulah Indonesia. Dia pun lihat, enggak laku ini lagi uang ini, kata bapak ini. Ini sudah 309 tahun yang lalu. Di situ mereka baru paham. Mereka sudah tertidur di gua 309 tahun. Gak apa-apa lah, gratis aja katanya, nggak laku, simpan uangmu. Sekarang rajanya sudah Islam, satu negeri ini sudah masuk Islam semua, kata kakek itu. Dia pun curiga, jangan-jangan ini 7 orang pemuda yang dulu hilang. Dia pun pergi, dibuntuti oleh kakek ini. Dia pun bersembunyi dalam gua. Baru kakek ini pergi ke istana, jumpa raja. Wahai tuan raja, saya lihat di mana 7 orang pemuda ini. Di mana mereka bersembunyi dalam gua. Rupanya ada ulama dahulu menulis sejarah kitab orang itu dalam buku. Sejarah 7 orang pemuda, cuman tak tahu di mana makamnya, tidak tahu di mana meninggalnya, kuburannya. Maka raja sama pasukan semua pergi cari. Ketika mereka lagi makan buah makanan itu, tiba-tiba terdengar suara di luar ingin masuk ke dalam. Tiba-tiba mereka selesai makan, langsung dipanggil Allah mereka. Mereka pun meninggal dunia. Dan anjing di depan itu mereka lihat sudah tulang belulang. Iya benar, rupanya kisah sudah 309 tahun. 309 tahun kita di gua ini. Makanya di Quran yang warna merah tadi, wal yatalattab wa la yushiranna bikum ahada. Hendaklah kalian lemah lembut, pergi jauh-jauh sana. Ya.
Ya, lembut, jangan nampak orang nanti kita akan ditangkap oleh raja yang zalim. Itulah warna merah. Kenapa warna merah? Kami tanya guru kami, karena itu adalah pertengahan ayat daripada Al-Quran. 6.666 ayat, itulah pertengahannya. Yang warna merah itu wal yatalattaf. Kenapa wal yatalattaf? Lembut. Kita mengajarkan kepada kita, kata ulama, lembutlah hati kita, jangan kasar hati kita, lembutkan hati kita. Kan ada tadi ya Latif, ya Kafi, ya Latif, ada tadi kan dibaca subuh itu oleh Pak Imam, ya Latif, wahai Tuhan yang maha lemah lembut. Allah itu tidak suka dendam, dia selalu pemaaf. Maka mereka pun makan, meninggal dunia, baru masuk prajurit dan raja melihat ke dalam, baru mereka dikuburkan di gua itu. Kuburannya berada di situ, 7 pemuda di situ. Baru anjing itu pun digali, kuburnya di pintu gua, dan di luar pintu gua, di luar gua itu dibangun raja itulah masjid. Sampai hari ini masjid itu masih ada. Tahun 2009 satu ulama dari Jordania datang ke Medan, ceramah di Polda Sumut. Kapolda duduk di bawah, Wakapolda duduk di bawah, kombes-kombes semua duduk di bawah. Dia ceramah, saya penterjemah bahasa Arabnya ketika itu. Ulama dari Jordania, dia ceritakan bahwasanya Al-Kahfi itu dekat dengan rumah saya. Rumah saya dari situ hanya 5 km. Bapak datanglah ke Jordania, melihat sejarah Al-Kahfi di sana, kata beliau. Jadi surah Al-Kahfi itu ceritanya adalah sekarang negaranya adalah Jordania. Negara Jordania di samping Syria, Jordania, Lebanon, Palestina, Israel, dekat situ. Itu dulu namanya negeri Syam. Negeri Syam di zaman Nabi itu ada 4 negara: Syria, Lebanon, kemudian Palestina, satu lagi Syria, apa nama satu lagi? 4 daerah-daerah sini, Lebanon, Palestina, Israel. Ini daerah Syria di zaman Nabi ini. Maka disitulah sekarang dibangun masjid 7 orang pemuda. Dan nanti anjing ini, karena dia pun menselamatkan imannya, 10 binatang yang dimasukkan Allah ke surga dalam hadis. Salah satunya adalah binatang Ashabul Kahfi ini, adalah anjing ini. Karena mereka berusaha menselamatkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, sebenarnya ada 2 kisah lagi belum ceritakan ini, tapi waktunya sudah bel kan. Ada lagi Zulkarnain, ada lagi Nabi Musa bersama Nabi Khidir alaihissalam di surah Al-Kahfi. Ada 3 cerita yang penting di sini. Akhirnya alhamdulillah satu negeri telah masuk Islam, asbab mereka menselamatkan iman mereka, teguh iman mereka. Mudah-mudahan kita semua dan seluruh di masyarakat di Kota Tengah ini, mudah-mudahan Allah teguhkan imannya sebagaimana iman Ashabul Kahfi. Amin. Apa tadi hadis yang Abu Darda dari Muslim, dihafal 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir supaya kita terhindar dari fitnah Dajjal. Itulah fitnah yang terbesar, apalagi fitnah-fitnah yang kecil sekarang ini, maka akan mudah dijaga Allah iman kita. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang baiknya datang daripada Allah, yang tidaknya adalah dari kekurangan saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan saya, penyampaian ini ataupun gimana. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya Allah SWT berikan kita kesempatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bapak-bapak tadi datang sehat, pulang ke rumahnya nanti berjumpa keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.